Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya, kita akan berdoa, datang kepada Tuhan, memohon kekuatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun, merasakan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Terlebih boleh merasakan kembali anugerah kehidupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan izinkan kami memulai seluruh kehidupan kami hari ini. Dan mengawali kehidupan kami dengan datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih memohonkan berkat untuk kehidupan kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau menolong kami dan memberi kekuatan kepada kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini dengan penuh tanggung jawab dan hanya berserah kepada Engkau Sang Pemilik kehidupan kami. Izinkan kami untuk boleh membaca Alkitab, merenungkan bagian dari firman-Mu, dan boleh dengan kekuatan Engkau akan memampukan kami menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dan akhirnya kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami hari ini kepada Engkau saja. Mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kehidupan Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, kita semua pernah mengalami yang namanya memperingati, paling tidak mengingat apa yang dikatakan dengan ulang tahun. Dari 0 tahun ketika kita lahir sampai dengan, kalau saya pada tahun ini berarti umur ke-50 tahun, setengah abad. Paling tidak ada transformasi atau perubahan kehidupan yang bisa kita lihat ketika kita menoleh ke belakang. Dan ketika kita menoleh ke belakang, melihat masa lalu kehidupan kita, setapak demi setapak kehidupan tiap tahun, kita patut mengucap syukur. Dan seringkali diceritakan kepada anak-anak kita. Ketika kita menjalani kehidupan di masa tua, melihat anak-anak kita ketika kita mengingat seumuran dengan mereka, kadangkala kita berkata kepada anak-anak kita, bersyukur kalian hidup lahir di zaman sekarang. Bersyukur kalian hidup dan lahir saat ini. Bersyukur ketika kalian bisa merasakan keadaan yang nyaman, enak pada saat ini. Dulu ketika ibu, ketika bapak seusia kamu, maka harus berjuang hidup. Seringkali itu kita ceritakan kepada anak-anak kita, dan saya percaya kita pernah mengalami ketika kita bercerita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita,
bahwa masa lalu kita menjadi pembelajaran yang sangat berharga di masa anak-anak zaman sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, transformasi kehidupan kadangkala membuat kita menoleh kembali di masa lalu. Dan ketika kita mengingat masa lalu, masing-masing orang memiliki sikap kehidupan yang berbeda. Ada yang memaknai masa lalu itu sebagai sesuatu hal yang sangat pahit, memprihatinkan, tidak perlu diingat, dilupakan, dibuang. Bahkan mungkin ada yang kemudian merasakan bahwa bagian dari masa lalu itu sangat-sangat menyakitkan dan itu mempersalahkan kehidupan orang-orang di sekitarnya, kehidupan orang-orang, bahkan mempersalahkan Allah yang tidak adil dalam kehidupan. Kenapa saya dilahirkan dari kedua orang tua saya yang seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di lingkungan orang-orang di sekitar saya yang seperti ini? Ini terjadi kepada orang-orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur di dalam masa lalu. Dia menganggap bahwa masa lalunya adalah masa yang perlu dibuang dan tidak diingat. Tetapi ada yang menggunakan momen masa lalu itu sebagai ungkapan rasa syukur. Bagaimana ketika mereka melihat kehidupan di masa lalunya, menoleh ke belakang dan melihat kehidupannya zaman sekarang, mengucap syukur. Karena Tuhan, aku menjadi seperti ini. Karena kehidupan di masa lalu membuat aku kuat. Karena kehidupan kesulitan di masa lalu membuat aku tegar, membuat aku bersemangat untuk menjalani kehidupan, sehingga ada aku sekarang ini karena masa lalu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan Rasul Paulus. Ada transformasi kehidupan Paulus yang tidak dengan mudah harus dia jalani. Sulit menjalani kehidupan transformasi perubahan dari kehidupan masa lalu Rasul Paulus. Paulus yang dulu adalah orang Farisi, yang fanatik terhadap agamanya, yang memiliki sifat tinggi hati, yang memiliki sifat bengis, tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa belas terhadap orang lain. Sangat tega membunuh, bahkan membuat orang lain sengsara. Berubah, bertransformasi menjadi seorang yang rendah hati, bahkan disebut sebagai seorang rasul dan memiliki sifat pengasih, maha mengasihi terhadap sesamanya, bahkan terhadap Tuhan. Dan transformasi kehidupan ini dia jalani tidak dengan mudah. Perlu perjuangan, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang mungkin penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Untuk mengakui bahwa dia menjadi atau diangkat Allah menjadi seorang rasul tidaklah mudah. Klaim ataupun baju yang dia kenakan di masa lalunya tidak bisa serta-merta bisa dia buka dan menjadi baju yang baru yang kehidupan masa sekarang. Perlu perjuangan, perlu pembuktian yang harus dia buktikan. Sehingga ada kalimat yang dikatakan di ayat ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Transformasi kehidupan Rasul Paulus menyadarkan kepada dia bahwa kehidupan masa lalunya membuat dia tidak layak di hadapan Tuhan. Kalaupun sekarang dia bertransformasi menjadi rasul Allah, dia mengingat masa lalunya dan dia sangat-sangat merasa hina, tidak layak, di mana Tuhan mengangkatnya dari hal yang tidak layak menjadi dilayakkan dan diangkat menjadi seorang rasul. Sehingga di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan
Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sadar diri. Transformasi yang ada pada dirinya bukan karena kebaikannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepandaiannya, tetapi perubahan yang ada pada dirinya bukan karena akunya Rasul Paulus, tetapi serta-merta karena anugerah Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita merenungkan waktu dan peristiwa kehidupan kita di masa lalu? Ada banyak hal-hal yang sudah kita lalui. Kesulitan-kesulitan kehidupan kalau kita renungkan membuat kita menjadi semakin kuat. Kemudahan-kemudahan kehidupan yang kita lewati di masa-masa zaman yang sangat sulit ini membuat kita sadar bahwa ternyata bukan karena kemampuan dan karena kekuatan kita. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita boleh menulis di dalam sebuah diari kehidupan kita, membukanya lembar demi lembar kehidupan kita, dari kehidupan yang masa lalu yang mungkin penuh dengan perjuangan sampai dengan titik saat ini, kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dan ketika kita baca diari kehidupan kita, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Ada dan adanya kita itu semuanya karena anugerah dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak pilih-pilih ketika Dia mengangkat ataupun memakai hambanya. Tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan Saulus pada waktu itu namanya berubah menjadi Rasul Paulus. Tidak pernah dia akan membayangkan bermimpi orang yang mengejar-ngejar bahkan membunuh setiap orang Kristen yang pada akhirnya diangkat oleh Allah sendiri menjadi Rasul Paulus yang menebarkan dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Bukan karena kemampuan dan keadaan yang ada pada kita diangkat menjadi alatnya, menjadi apapun itu. Sekecil apapun kehidupan kita, menebar sesuatu hal yang baik di sekitar kita, dan Tuhan mau memakai kita. Saya percaya sesuatu hal yang mungkin di mata manusia mustahil menjadi sesuatu hal yang tidak mustahil, karena Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah menjadikan masa lalu itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita bersungut-sungut ataupun membuat kita kecewa. Tetapi justru ingatlah dan menoleh ke belakang. Masa lalu kita membuat kita menjadi lebih bersemangat dan menyadarkan diri kita untuk bersyukur. Sampai dengan saat ini ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Selamat berjuang, melanjutkan setiap hal dalam rancangan Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai di titik mana Tuhan terus memakai kehidupan kita. Sampai di lembar keberapa diari kehidupan kita berhenti untuk ditulisnya. Rahasia itu hanya pada Tuhan. Tetapi bersyukur ketika kita memaknainya dan terus menerus menulis ataupun mengisi diari kehidupan kita menjadi sesuatu cerita yang sangat baik dan berbahagia, yang pada akhirnya ketika itu dibaca kepada anak cucu kita, keturunan kita, membuat mereka bangga memiliki seseorang di dalam kehidupannya, yaitu kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucap syukur
untuk setiap kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ada duka cita, ada sukacita, ada kesulitan hidup, ada perjuangan hidup, ada kelemahan kami, namun juga Tuhan memberikan kepada kami kemampuan ataupun memberikan kepada kami anugerah yang unik daripada yang lain. Dan ketika kita menoleh ke belakang, setiap kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan, sungguh Tuhan kami merasa kecil, bahwa Engkau sangat menghargai di dalam setiap kehidupan kami. Sesuatu hal yang tidak layak dalam kehidupan kami, Engkau sudah angkat menjadi hal yang layak. Tuhan memakai kami semuanya untuk menjadi alat-alat-Mu menebar kebaikan kehidupan di sekitar kami. Mampukan kami terus melanjutkan kehidupan, menebar kebaikan, menulis diari kehidupan yang sangat baik dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan mengizinkan kami berhenti di dalam diari kehidupan kami masing-masing, ada hal yang bisa dibanggakan kepada anak cucu kami, keturunan kami, ketika bercerita ataupun mengingat tentang kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami ingin mengakhiri persekutuan doa hari Rabu pagi ini. Kami mohon berkat Tuhan terus menolong kehidupan kami hari ini, dan teruslah Engkau berjuang bersama-sama kami. Mohon pengampunan untuk setiap hal dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan setiap dosa, kesalahan, setiap najis, noda kehidupan kami yang tidak Engkau layakkan. Tuhan akan kuduskan dan sucikan sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya kami mengakhiri persekutuan doa ini dan kami mengucap syukur. Kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau yang mengangkat hidup